Hari ini, mari kita mempelajari ajaran Tuhan dalam Alkitab melalui judul khotbah Hari Penghakiman dan Hari Keselamatan. Tuhan telah memberi kepada semua manusia kesempatan untuk bertobat di bumi ini dan waktu untuk menemukan Tuhan dan membangun iman kepadanya. Harinya akan tiba ketika Dia akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya dan memisahkan mereka yang akan masuk ke surga dari mereka yang tidak. Hari itu disebut Hari Penghakiman. Hari Penghakiman adalah hari keselamatan dari sudut pandang orang-orang yang diselamatkan. Hari Penghakiman dan Hari Keselamatan tidak terjadi pada dua hari yang berbeda. Itu akan menjadi hari keselamatan bagi mereka yang akan diselamatkan, dan itu akan menjadi hari penghakiman bagi mereka yang akan menerima hukuman yang kekal. Jadi, kita perlu memikirkan dengan serius apa yang akan digunakan Tuhan untuk menentukan apakah Dia akan memberikan hukuman atau Dia akan memberikan keselamatan pada hari penghakiman. Menurut 66 kitab dalam Alkitab, Tuhan akan menganugerahkan keselamatan kepada orang yang bertobat, menaati ajaran Tuhan dengan setia, dan berusaha untuk mengembalikan kemuliaan kerajaan sorga yang telah hilang, walaupun mereka sudah melakukan dosa di sorga dan diturunkan ke bumi ini. Namun, orang yang gagal memenuhi perbuatan ini akan menghadapi penghakiman pada akhirnya. Kemudian, kita harus merenungkan sejarah dan harus membedakan apa yang menyenangkan Tuhan dan apa yang membuat Dia marah. Dengan demikian, kita harus menghindari jalan yang membuat Tuhan marah. Sebaliknya, kita harus berjalan di jalan yang menyenangkan Dia, bukan? Jadi hari ini, kita akan melihat orang seperti apakah yang membuat Tuhan marah dan tindakan seperti apa yang dilakukan orang-orang ini yang menyebabkan murka Tuhan menimpa mereka. Pertama, di dalam Matius pasal 26, mari kita lihat kasus Judas Iskariot yang secara terang-terangan mengkhianati Tuhan. Mari kita baca Matius pasal 26 ayat 20. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, Dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang Dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Menurut Alkitab, salah satu alasan mengapa Judas Iskariot mengkhianati Yesus dan menjualnya adalah karena semua yang dilakukan Yesus tidak sesuai harapannya. Kemanapun Yesus pergi, ada orang-orang yang menerima ajarannya. Di sisi lain, ada juga yang memfitnah dan menghalanginya. Ada orang yang memuji Yesus dan ada juga yang tidak. Meskipun Yesus diejek, Dia tetap diam dan Dia hanya peduli tentang keselamatan umat manusia. Judas Iskariot berharap Yesus akan menghancurkan semua orang Romawi yang menindas orang Israel dalam sekejap dan memusnahkan kekaisaran Romawi dalam sehari demi bangsa Israel. Dia mengharapkan Mesias menjadi seorang pejuang yang gagah dan yang penuh karisma serta memiliki kepemimpinan yang kuat, namun ia tidak menemukan ciri-ciri itu sedikit pun dari Yesus. Yesus selalu lembut, rendah hati, dan tenang. Dia hanya berbicara tentang kerajaan Tuhan yang tak terlihat. Itulah sebabnya iman Judas Iskariot kepada Yesus terus melemah. Pada awalnya, dia pasti memiliki iman yang kuat kepada Yesus sehingga dia bisa menjadi salah satu rasul, bukan?
Namun, ketika dia terus memperhatikan Yesus, dia menyimpulkan bahwa Yesus tidak berbeda dengannya. Sebenarnya, Yesus tidak terlihat lebih baik dari dia di matanya sendiri, sehingga dia membuat rencana untuk menjual Yesus seharga 30 uang perak dan bersekongkol dengan para imam besar. Tuhan bertanya kepada kita, menurutmu, apa yang akan terjadi kepada Judas Iskariot pada hari penghakiman, di mana dia akan berdiri? Melihat akibat perbuatan Judas Iskariot, Yesus berkata, apa yang harus dia tanggung karena dosa yang dia lakukan di sorga sudah sangat besar. Tetapi, sekarang dia juga harus menanggung dosa yang dia lakukan di bumi ini. Akan lebih baik jika dia tidak dilahirkan. Yesus datang ke bumi ini sebagai manusia seperti salah satu dari kita. Dia makan seperti kita dan berbicara seperti kita. Dia mengajarkan kata-kata Alkitab, sehingga Judas Iskariot mulai menganggap dirinya lebih baik daripada Yesus. Ketika tentara Romawi memungut pajak, Yesus juga membayar pajak kepada mereka. Di mata Judas Iskariot, Yesus tidak terlihat seperti Mesias yang berkuasa untuk melakukan segalanya. Yesus tidak sesuai dengan harapannya. Itulah sebabnya, akhirnya dia menjual Yesus. Mari kita mengingat sekali lagi bahwa orang seperti Judas Iskariot akan memancing kemarahan Tuhan dan akan dihukum pada akhirnya. Kita harus menyadari bahwa kita tidak boleh berjalan di jalan seperti ini. Dia melakukan tindakan keji, yaitu menjual Tuhan yang telah menembus dia dengan darahnya demi 30 keping uang perak. Pada hari penghakiman Tuhan, Tuhan akan berkata berulang kali, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya tidak dilahirkan. Akan lebih baik jika dia tidak percaya kepada Yesus. Dia tidak akan melakukan dosa lagi selain tidak percaya kepadanya. Dosa kejahatannya yang menjual Yesus demi uang karena dia tidak percaya kepadanya akan dinyatakan sebagai dosa paling mengerikan pada hari penghakiman. Ketika kita melihat sejarah dalam Perjanjian Lama, kita bisa menemukan orang jahat lainnya, seorang nabi bernama Bileam. Dia diundang oleh Balak, Raja Moab, dan diminta untuk mengutuk orang Israel karena dia adalah seorang nabi. Namun, pada awalnya, dia beberapa kali menolak untuk melakukannya. Awalnya dia berkata, bagaimana aku berani mengutuk umat Tuhan? Akhirnya dia membuat rencana yang jahat yang akan mengakibatkan umat Tuhan dikutuk dan memberitahu Raja Balak tentang rencana itu. Nabi Bileam menyuruh Raja Balak memasang jerat di hadapan orang Israel sehingga menyebabkan mereka memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan melakukan percabulan. Hal ini membuat Tuhan marah dan murkanya dicurahkan ke atas orang Israel. Lalu 24.000 orang terbunuh dalam sehari. Kita seharusnya tidak menganggap bahwa sejarah ini tidak berhubungan dengan kita. Sebaliknya, kita harus mengintrospeksi diri kita sendiri dengan berpikir, bukankah jiwaku berdiri di posisi seperti itu yang menimbulkan kemarahan Tuhan tanpa menyadarinya, sehingga kita bisa berdiri sebagai benar di hadapan Tuhan. Kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk membuat hari penghakiman menjadi hari keselamatan bagi kita. Mari kita baca Bilangan pasal 25 ayat 1. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Balpur, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang menyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Balpur. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya,
mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu, pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Bileam menyarankan kepada Raja Balak untuk merayu anak-anak muda Israel dengan menggunakan wanita Moab yang berpakaian menarik. Wanita-wanita tersebut mengendalikan para pemuda ini untuk berdosa terhadap Tuhan dengan membuat mereka menyembah berhala yang menyebabkan kutukan Tuhan menimpa bangsa Israel. Mari kita baca Bilangan pasal 31 ayat 16. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal pur sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan? Ada tertulis dalam Alkitab bahwa tulah terhadap orang Israel dihentikan ketika Pinehas melepaskan murka suci atas mereka sebagai ganti Tuhan. Apa rencana Bileam menurut ayat yang disebutkan di atas? Dia membuat jerat bagi orang Israel sehingga menyebabkan mereka melakukan percabulan dan memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dia menggunakan wanita Moab untuk merayu anak-anak muda Israel dengan kecantikannya. Ini adalah salah satu insiden yang terjadi 3.500 tahun yang lalu ketika bangsa Israel sedang mengembara di padang gurun. Tuhan mengingatkan kita akan kejadian ini dengan menyebutkannya dalam kitab Wahyu. Mari kita lihat, ini di dalam Wahyu pasal 2. Jika hari penghakiman tiba, tidak akan ada lagi kesempatan untuk kembali ke kerajaan sorga dan tidak akan ada lagi zaman untuk bertobat. Kita harus lebih waspada dan selalu berhati-hati untuk tidak berdiri di pihak orang yang akan dihukum, tetapi menjadi bagian dari orang yang akan diselamatkan. Mari kita baca Wahyu pasal 2 ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak. Bileam adalah seorang nabi Tuhan dan Balak adalah raja Moab. Bileam yang memberi nasihat untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan apa? Makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu, bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Bukankah ini berarti bahwa Tuhan akan mencurahkan murkanya? Kita tidak boleh jatuh ke dalam rencana jahat seperti rencana Bileam. Nabi Tuhan seharusnya membantu umat Tuhan untuk mengabdi pada firman Tuhan dan memiliki harapan untuk kerajaan sorga yang abadi. Namun, Bileam merancang skema agar umat Tuhan dibujuk oleh wanita dan makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Akhirnya, mereka menyembah berhala. Siapa yang memberi nasihat ini menyebabkan orang Israel kehilangan kebijaksanaan? Itu adalah seorang nabi bernama Bileam. Ketika dia diminta untuk mengutuk orang Israel oleh Raja Balak, dia tidak bisa menolak permintaan raja. Dia merancang skema jahat untuk membuat orang Israel jatuh ke dalam jerat dan memberitahukannya kepada Raja Balak. Saudara-saudari, Tuhan berkata bahwa dia akan memerangi mereka yang memegang ajaran Bileam di zaman ini juga. Bukankah ini berarti bahwa Tuhan akan mencurahkan murkanya ke atas mereka? Ketika orang-orang seperti itu berdiri di depan kursi pengadilan, apakah mereka akan diizinkan untuk masuk ke sorga atau dilemparkan ke dalam neraka? Kita harus mempunyai kebijaksanaan yang benar di zaman ini agar kita bisa selalu menaati kehendak Tuhan yang baik serta mengikuti jalan Tuhan yang benar. Di antara mereka yang akan dicurahkan murka Tuhan, ketika mereka berdiri di depan kursi pengadilan, Tuhan adalah Izebel dan Ahab. Ahab adalah raja Israel, Izebel adalah istri Raja Ahab. Harap ingat tindakan jahat seperti apa yang mereka lakukan sehingga kita bisa menjalani kehidupan iman dengan berpikir, kita seharusnya tidak menjalani hidup kita seperti yang mereka jalani. Mari kita baca 1 Raja-Raja pasal 16.
pasal 16 ayat 29 kita baca. Ahad anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda, dan Ahad bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahad bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel, anak Etbal, raja orang Sidom, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Ayat 32 kita baca. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahad membuat patung Asyera dan Ahad melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Akhirnya Tuhan menghukum mereka bahkan di bumi ini karena perbuatan jahat mereka. Izebel menghadapi kematian yang menyedihkan. Dia terlempar keluar dari jendelanya. Kemudian mayatnya dimakan anjing. Tuhan dengan singkat menjelaskan tentang hukuman orang-orang itu dengan menggunakan apa yang bisa kita lihat dan rasakan di bumi ini. Mari kita baca 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 8. Dan segenap keluarga Ahad akan binasa, dan aku akan menyelenyapkan daripada Ahad setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluarga Ahad sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat, dan sama seperti keluarga Baasa bin Ahia. Izebel akan dimakan anjing di kebun, di luar Israel, dengan tidak ada orang yang menguburkannya. Kemudian Nabi itu membuka pintu, lalu lari. Saat kehendak Tuhan sedang disampaikan, ada nubuat tentang kejadian mengerikan ini bahwa anjing akan memakan Izebel. Salah satu tindakan jahat yang dilakukan Izebel dan Ahad adalah mengambil kebun anggur dari Nebot, bukan? Mari kita baca 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yizreel, mempunyai kebun anggur di Yizreel di samping istana Ahad, Raja Samaria. Berkatalah Ahad kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggur itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahad, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Lalu masuklah Ahad ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot, orang Israel itu kepadanya. "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan melungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Izebel, istrinya, dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan?" Lalu jawabnya kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepada aku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jikalau engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya." Tetapi sahutnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggur itu." Kata Izebel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Israel itu." Kemudian ia menulis surat atas nama Ahad, memeteraikannya dengan materai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu dituliskannya demikian, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila untuk menghadapinya, dan mereka harus duduk saksi terhadap dia dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan Raja.' Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Ini adalah rencana jahat Izebel. Izebel membuat rencana jahat untuk membunuh Nabot dan mengambil kebun anggurnya untuk Raja Ahad karena kebun anggurnya tidak akan menjadi milik siapapun setelah kematiannya. Jadi, dia melakukan rencana jahatnya. Ayat 11. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Izebel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimnya kepada mereka.
Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah dua orang, yakni orang-orang Dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya. Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Izebel mengatakan, Nabot sudah dilempari sampai mati. Segera sesudah Izebel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Izebel kepada Ahad, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot yang orang Israel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi. Ia sudah mati. Segera sesudah Ahad mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Israel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Melalui peristiwa Raja Ahad dan Izebel yang mengambil kebun anggur dari Nabot, Tuhan membuatkan bahwa gereja akan bersatu dengan menyembah berhala. Nabot mewakili umat Tuhan yang berusaha menjaga kebenaran Tuhan ketika setan mencoba mengambil kebenaran dari mereka. Karena mereka telah menjaga kebenaran dengan teguh, setan mengumumkan makluman Milano pada tahun 313 dan meninggikan gereja di Kekaisaran Romawi di mana Dewa Matahari disembah. Lalu orang-orang Kristen berpikir bahwa gereja sekarang diakui oleh dunia. Saudara-saudari, kita seharusnya tidak mencoba untuk diakui terlalu banyak oleh dunia. Gereja kita harus diakui oleh Tuhan. Setelah meninggikan Nabot, apa yang dilakukan Izebel dan Ahad kepadanya? Mereka membunuhnya dan mengambil kebun anggurnya. Kejadian ini merupakan nubuat bahwa kebenaran Tuhan akan dihancurkan sepenuhnya di bumi ini dan bahwa ritual penyembahan Dewa Matahari akan menyusup ke dalam gereja. Tuhan memberi kita nubuat tentang sejarah gereja melalui peristiwa kebun anggur Nabot, Ahad, dan Izebel. Tuhan mengirim Elia kepada Raja Ahad untuk menegurnya dan memberitahukannya tentang bagaimana Tuhan akan menghukum mereka karena kesalahan mereka. Mari kita baca ayat 16. Segera sesudah Ahad mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Israel itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahad, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Kata Ahad kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku. Jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, aku akan menyapu engkau dan menyelenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahad, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Oleh karena itu, melalui khotbah hari ini, kita harus memahami dan menyadari bahwa mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan akan menjadi objek penghakiman. Para rasul dan para nabi mempertahankan iman mereka sampai akhir, bahkan menyembunyikan diri di padang gurun, di pegunungan, dan di dalam gua untuk menjaga kebenaran. Namun, gereja akhirnya menerima agama Dewa Matahari, mengubah hari Sabat menjadi hari Minggu, dan Paskah menjadi Natal. Dengan cara demikian, waktu dan hukum Tuhan diubah. Itu sudah dinubuatkan melalui peristiwa kebun anggur Nabot dan Raja Ahad. Melalui Elia, Tuhan menyatakan bahwa mereka semua akan dibinasakan. Ini adalah contoh untuk mengajarkan kita apa yang akan terjadi kepada mereka yang tidak menaati hukum kudus Tuhan tentang kebenaran perjanjian baru di zaman ini. Mereka yang memelihara ibadah hari Minggu atau Natal akan menghadapi hukuman yang sama dengan hukuman Ahab dan Izebel. Kita bisa memahami hal ini melalui nubuat Alkitab. Tuhan telah berkata bahwa Dia tidak berkenan dengan orang-orang seperti itu pada hari penghakiman. Ada orang yang lebih baik jika dia tidak dilahirkan.
Ada seorang nabi bernama Bileam yang memberikan nasihat jahat yang membuat umat Tuhan jatuh ke dalam penyembahan berhala dan kehancuran, dan berdiri di sisi kekuatan duniawi. Kita melihat Tuhan akan melakukan penghakiman atas orang-orang yang memimpin orang lain untuk menyembah dewa matahari melalui kasus Izebel dan Ahad. Mari kita melihat bagaimana Yesus menjelaskan kejadian ini pada hari penghakiman melalui Injil Matius pasal 7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Dia yang melakukan kehendak Bapa akan masuk ke dalam sorga. Jadi bagi mereka, hari penghakiman akan menjadi hari keselamatan. Ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Apa yang akan Tuhan katakan kepada orang-orang itu pada hari penghakiman? Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mari kita lanjutkan dengan ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Orang yang mendirikan rumahnya di atas batu adalah orang yang menganggap Kristus sebagai dasar imannya. Orang ini adalah yang bijaksana. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Masih ada orang yang tidak mengikuti kebenaran dan hukum Tuhan meskipun mereka telah mendengar Tuhan berkata, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bagaimanapun ada orang yang mengikuti kebenaran Tuhan dan hukumnya. Satu kelompok orang akan berada di bawah murka Tuhan. Satu kelompok orang lainnya tetap menuruti kebenaran Tuhan dan hukumnya sesudah melihat Tuhan menolak orang yang melakukan kejahatan. Kelompok ini membangun iman mereka di atas apa? Mereka membangun iman mereka di atas batu. Mereka menerima, percaya, dan mengikuti semua ajaran Kristus yang adalah batu. Mereka menyadari bahwa mereka harus tinggal di dalam ketetapan, peraturan, dan hukum Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Di zaman ini juga, hari keselamatan dan hari penghakiman semakin dekat. Banyak orang di sekitar kita masih tidak peduli mengenai penghakiman itu sama sekali. Tetapi, kita telah menerima Bapa dan Ibu Surgawi, dipanggil ke dalam kebenaran di mana roh dan pengantin perempuan telah mengundang kita untuk datang, dan sekarang kita menerima semua kebenaran perjanjian baru. Kita tidak mengikuti kejahatan, yaitu pelanggaran hukum, tetapi kebenaran yang menyenangkan Tuhan. Pada saat terakhir, kita akan berubah dalam sekejap. Bisakah Anda bayangkan seberapa besar perbedaan antara masa depan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan masa depan kita yang mulia karena kita percaya kepada Tuhan dan mengikuti hukumnya dengan setia? Itulah sebabnya mengapa kita tidak boleh menganggap sepele perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus, di mana Lazarus masuk ke sorga dan orang kaya masuk ke neraka. Kita harus lebih waspada dan selalu berpikir, apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan, supaya kita bisa berdiri sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Setiap hari kita harus berusaha untuk tidak memancing kemarahan Tuhan. Hari-hari kita tidak boleh berlalu di bawah murkanya. Ketika kita berada di sorga, kita sudah melakukan begitu banyak hal jahat yang bisa memancing kemarahan Tuhan. Itulah sebabnya kita dicampakkan ke bumi.
Oleh karena itu, mulai sekarang marilah kita hidup setiap hari dengan cara yang layak untuk mendengar pujian dari Tuhan yang mengatakan, "Kamu benar-benar anak-anakku." Pada hari Sabat yang diberkati ini, marilah kita memberikan kemuliaan dan pujian abadi kepada Tuhan Elohim, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, karena telah membangunkan kita dan mengizinkan kita untuk berjalan di jalan mulia yang akan membawa kita ke kerajaan sorga. Saya menutup khotbah ini, terima kasih.